Saya itu punya pengalaman agak trauma ya. Saya punya tamu seseorang itu sering sowan Mbah Mun, tapi nggak tahu sama sekali mazhabnya Mbah Mun. Tak tanya, pernah sowan Mbah Mun berapa kali? 10 kali. Tak tanya, khas mazhabnya Mbah Mun itu apa? Nggak bisa nerangkan. Ternyata nggak pernah ngaji. Jadi misalnya akhatan ke situ nunggu, kok sowan jam ini ngenteni Mbah Mun bar ngaji. Jadi nggak punya kenangan ngaji. Itu jangan terulang pada saya, pada Gus Koyum, pada semua orang alim, pada Gus Gofur, pada Gus Naji. Eman, kita punya orang-orang alim yang baca kitab secara terbuka. Tapi balikannya ada orang nggak jarang sowan Mbah Mun tapi sering ngaji akhatan. Tak takoyo fase. Sampai sekian puluh item dia tahu khas mazhabnya Mbah Mun. Karena kenangannya ngaji. Nah, kalau kenangannya sowan kadang Mbah Mun tamu banyak. Kebetulan yang dijak ngendikan ndak dia. Mau paham apa coba? Nah ini seperti ini jangan terulang. Makanya saya punya mazhab gak suka disowani bukan karena apa-apa. Ini sudah lampu merah. Itu tradisi kita ini sudah lampu merah. Kalau seneng wong alim gue sowan-sowanan. Mau saya sowan pas ngaji. Jadi orang itu sering sowan Mbah Mun. Tak tanya, setelah Mbah Mun wafat dia mencintai saya. Tapi ya maunya gaya itu. Maksudnya aku jelas aliranku tadi tak elingno. Coba terangkan khas mazhabnya Mbah Mun, ndak tahu. Ya karena kenangannya sowan itu kan kecenderungan ngendikan basa-basi itu king bundi jam pinten saking dalam kan kecenderungan yes ya misalnya sowan aku misalnya Hamdani sowan piye waras aku tak kok mesti ngono nang Jawa Timur malah jek urip ta malah nak ketemu kancane lho bojomu jek kirung bojolone pasar nek kanca akrab rusak. Tapi nak ngaji kan Mbah Mun bisa nerangkan pas ngaji nerangkan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang pas ngaji nerangkan dawuh-dawuh Abu Bakar. Kadang pas ngaji pas beliau nerangno Imam Ghazali. Akhirnya kan tetap ada yang kewadahan itu, ada yang. Ya, tapi kalau sowan, tapi orang Jawa itu banyak seneng kiai itu maknanya sowan. Jadi menurut saya sudah lampu merah. Adat seperti ini sudah lampu merah. Nah lucunya di luar kiai profesional, sowan dokter ya pas konsultasi medis, sowan polisi pas lapor ke nah, pas sampai wong liya bener kok pas sampai ulama salah, lu apa-apaan. Nah seperti itu dikurangi lah, nggak etis itu, eman kan. Coba Mbah Mun baca tafsir Jalalain itu, wah sudah mungkin 50 tahun mulai pertama latihan kiai sampai wafat tuh masih baca tafsir Jalalain. Khatamnya tuh per 25 tahun. Artinya kalau 25 tahun itu tiap ngaji hanya 3 ayat. Kalau 3 ayat diterangkan 1,5 jam, artinya detail. Kira-kira wong rapati pinter lah Pak. Gitu maksud saya. Paham ya? Lha iku bayangno misalnya wong awam ngaji setahun itu mesti banyak ilmu yang didapat. Karena tadi kalau 3 ayat dalam 1,5 jam mesti ada yang nyentel. Iku bayangno wong paling goblok. Omne anak pinter. Tapi enggak, mereka malah kadang pas ngaji itu jagongan. Apa sowan Mbah Mun ngenteni bar ngaji. Jadi lucu kan? Nah, adat seperti itu enggak boleh berlanjut. Itu menurut saya itu iman, kenapa? Iman. Banyak orang alim yang Kiai Saroni juga ngajar terbuka di masjid Menoro itu mulai zaman saya di Damaran sampai sekarang ya. Itu kan luar biasa. Ya situ aja daripada sowan ganggu beliau. Ya mungkin kalau Sawal oke lah, Sawal kan secara urfan memang orang sowan Kiai untuk Syawal ya masih normal lah, ya. Kalau di luar Syawal mau sowan tok. Maksud saya ini aset Indonesia adalah banyak ulama yang membaca kitab secara terbuka. Kowe ora usah nyalami template, ora usah macam-macam ngaji wis. Sowan nak kudu jaga etika, jaga waktu, jam pantes, jam etis kan ribet tuh. Kalau gini kan pas sudah ngaji. Karena tadi saya ngitung ya, kalau khatam selawe tahun, ngajinya per seminggu, apa? Per seminggu. Artinya kira-kira per 3 ayat, 4 ayat diterangkan dalam waktu 1,5 jam. Itu betapa detailnya ya, kira-kira betapa detailnya. Maksudnya detail itu wong sing paling radi latar belakang mondok kira-kira paham. Misalnya pas Mbah Mun cerita Rasulullah Muhammad SAW itu sakhia, Nabi itu gampang ngempet, ora uring-uringan. Paling gak kayak mulai udah kenangan. Sifatnya Nabi gampang ngempet, gak uring. Sehingga kok bojomu mangkelno kowe bebas sabar. Ya ora sabar tenan wong potonganmu kok sabar tenan. Mergo dhe kenangan tadi Mbah Mun nyifati Nabi itu sabar, ngempet. Toh diceritakno Nabi ku lomo sampai
Ora iso turu nak urung sedekah, urung ngamal. Paling gak ke mulai iku senajan to pisan-pisan tau kepengin niru Nabi. Hari kedua semedit neh lah rapopo. Pokoknya pas bar ngaji dina Ahad isih anget iku lomo. Engko Senin lali medit lah rapopo. Engko Ahad neh ngaji eling meneh lomo meneh. Kan lumayan maksudnya itu, Bang. Wong jenenge pas-pasan wae, hidayat pas-pasan ya mau fluktuatif. Tapi kan lumayan karena kenangannya ngaji. Ya, tapi nak kenangannya sowan terus tepaan nyuwun sewu Mbah Mun tamunya banyak sing kebetulan yang dijak ngendikan ndak kamu, coba kenangannya apa coba? Mau nyemak dawe ya ngendikan London sama tamu yang deket, mau ngeklaim tuh ilmu kamu ndak denger ya kan? Ya akhirnya kegiatannya ya ngentekno jajan. Niku ora suudzon, suul yakin. Jadi luwih parah timbang suudzon. Pancen yakin tenan sing ngono kejadian. Nah bayangkan kalau mereka ngaji, oke lah tetap sowan nggak apa-apa, tapi yang pokok itu sampean delok tengene Nasaihul Ibad. Yahduru nama jalisal ulama fi khilaqi dzikr. Fi majlisil halal wal haram. Sebagian ulama nafsiri mendatangi majelis ulama adalah mendatangi ketika beliau mengajar. Terus Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membuat contoh Jibril. Jibril itu jauh-jauh dari langit, dari aras, datang ke bumi karena hanya memberi pengajaran. Kamu tahu itu siapa? Kata Nabi, sahabat tidak tahu. Allah hada Jibril. Itu Jibril datang untuk liyu'allimakum dinakum, untuk mengajarkan agama. Dan itu bisa berbentuk dialek. Kan masyhur itu Jibril datang terus tanya, "Ya Muhammad, akhbirni mal iman, akhbirni mal Islam." Terus artinya gini, Jibril sing wis ngalim, sing amin, iku wae teko ning Nabi karena pas majlisul ilmi. Ora ono nggone hadis Jibril teko terus takok Kanjeng Nabi, piye kabare, piye kabare. Terus Nabi muni wa subhanallah khair ya, alhamdulillah. Ora ono dol-dol hadis niku ora ono. Iki aneh-aneh wae. Nek ono ya mau nduk yakin. Wah, ana sarahku ya anggere Jibril teko ya urusan apa? Urusan wahyu, urusan ilmu. Ya misalnya kula suwani Hamdani sebut Gus sehat. Gak sehat gak mesti kowe ya. Aku takok, lha piye sehat? Lah mboten sehat ora dugi mriki, malah ra karu-karuan. Dene nak teko ning ngaji kan wis apa? Wis entuk ilmu. Coba kula mbayangno, kula niku wis kecelok wong alim. Niku angger sowan Mbah Mun, niku juara. Nak ra ditimbali utawa ning majlisul ilm. Biasanya kalau derek ngaji muludan utawi ngaji banyak lah, saya masih punya jam ngaji sama beliau. Termasuk nakriri kitabnya beliau Al-Ulama Al-Mujaddidin. Tiap ketemu saya mesti, piye hak kitabku? Sebab waca terus tiap ketemu mesti ditanya itu. Beliau senang karena saya baca, saya takriri. Belum pernah saya ditakoki urip piye kehidupan gak tahu. Mboten ya mboten nanti takok bojo kula ya ora nate, kula ora tau bakas. Pokoknya tiap ketemu mesti ngendikan ilmu. Mulai sanad, mulai apa. Karena tadi eman itu apa? Jadi dulu yang namanya mendatangi ulama itu fi khilaqi dzikr. Wa makna dzikri huna majlisul halal wal haram. Masyhur. Jadi orang dalam konteks ulama zikir itu nyuwun sewu mboten wiridan, mboten di bab itu majlisul halal wal haram. Kecuali itu di ngendikakno tiyang tarekah, yani zikir itu ya zikir, istighosah lah. Jadi kalau ulama bilang zikir itu majlisul halal wal haram karena zikir itu maknanya ku Quran. Nah Quran ngendikan halal haram. Coba tak beri contoh. Wa hadza dzikrum mubarakun anzalnah. Maknanya apa? Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra. Maknanya apa? Quran. Nah, Quran itu paling banyak ngendikan halal haram sampai Allah duka ketika halal haram diomongkan orang yang tidak kredibel. Iku nenggone ayat wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib ada halal wa ada haram mesti litaftaru ala wahil kadzib. Kowe jogeman mulang halal haram nek kowe ora alim. Mesti kowe gawe-gawe. Jadi itu sensitif betul masalah majlisul halal wal haram. Mergo nek kowe ngomong halal haram kok gak ngalim mesti litaftaru ala wahil kadzib. Pasti kamu gawe. Nah saiki ora. Kiai pas ngaji ku sithik, pas pisuwanan wae. Mulai wong pegatan, wong utange akeh. Lah cara kiai aku, kiai kula utange akeh, ketara raimu tak jawab ngono. Wong sing utangi ku kowe kok kiai bocah rebukan ku piye. Mbok yo mikir. Sing utang sapa cek aku takok. Sing utang yo. Ayo terus kiai bocah.
Sepudi ya ikut utang kula kathah. Lah kadang nek kiai apian ya bebo mikir melok prihatin. Asline ya mantel ora urusane kok teko. Maksud kula adat-adat seperti itu kula cara madzhab kula. Mungkin orang lain enggak sependapat, itu haknya lah. Tapi kula nu sakake. Sakniki tesih wonten tiyang alim kathah lah. Sing enom nggih kathah wonten Gus Sofur, Gus Koyum banyak lah Gus. Banyak lah. Ada Gus Naji, ada di sini juga banyak lah keluargane Mbak Arwani, Ki Saroni banyak lah. Mbok yo datangi pas majlisul ilm. Meskipun kita kadang-kadang sowan. Saya sering punya tamu mulai polisi, mulai pejabat, ya mulai yang Islam sampai non-Muslim. Saya sering cerita bahwa hal-hal yang jadi fitrah manusia itu ya keinginan dasar manusia itu ya senang damai, senang bersaudara. Karena hal itu fitrah itu desain awal manusia itu suka damai. Jadi kalau untuk konflik itu butuh pemicu, tapi kalau untuk damai itu tidak butuh pemicu. Sehingga orang di mana-mana bisa rileks ya. Rileks di terminal, rileks di jalan, rileks di warung-warung kopi, rileks di kedai-kedai. Nah, konflik itu ya dimulai dari pemicu, entah rebutan pacar, entah rebutan harta, entah rebutan jabatan. Sehingga karena ada rebutan-rebutan itu terus ada pemicu, nah, itu yang melahirkan konflik. Nah, harus dicamkan, ditanamkan bahwa kepentingan berbangsa ini di atas ya, di atas kepentingan kita, di atas nafsu kita, di atas keserakahan kita, sehingga kita mudah damai. Itu rumusnya kiai-kiai ya. Saat tentu di sini pakai solusi yang ala kiai ya, karena tentu mereka ingin mendengar versi kiai. Kalau versi polisi mungkin ya tegakkan hukum. Kalau versi bank atau OJK ya, kalau nasabah nakal ya jangan dikasih kredit lagi. Kalau versi mertua ya, kalau mantu nakal ya dipulangkan, anaknya ditarik kembali. Jadi versi itu banyak ya. Kalau versi imigrasi ya mungkin dicabut paspornya gitu. Kalau versi kiai itu melihat dunia ini sederhana. Banyak orang-orang tasawuf, saya ini cerita tasawuf, cerita yang ringan-ringan aja. Orang tasawuf itu kalau makan itu satu piring ternyata kenyang gitu. Minum satu gelas ya sudah puas ya. Terus dia cerita, ngapain saya butuh uang banyak, uang satu piring ya sudah cukup gitu. Kalau tidur gitu ya, tidur di satu kamar ya tidur, bangun ya sudah puas. Oh, artinya Anda punya kamar 100 ya tidurnya tetap di satu kamar. Jangan mentang-mentang punya kamar 100 dibagi 5 menitan itu. Karena eman kalau kamar yang lain nganggur gitu. Artinya kalau punya kamar 1 cukup, ngapain ingin punya kamar banyak. Jadi sebetulnya kalau kita punya rumah banyak itu nambah kebingungan karena yang sana yang rumah siapa, yang sana siapa. Ya kalau dianggap prestasi, kalau dianggap tambah bingung karena mau tidur saja di rumah mana ya, di kamar mana ya. Kalau miskin kan enak, sudah itu aja, gak ada banyak pilihan. Artinya dengan cara seperti itu sebetulnya merajut kebangsaan itu lebih mudah karena awal dari segala perpecahan, segala konflik itu mau menang sendiri. Sehingga dulu cerita-cerita orang sufi, kalau dengar itu tetangga kamu tidak cocok, partai sebelah tidak cocok, terus ormas sebelah tidak cocok, itu jawabannya lucu. Sebetulnya saya sebagai manusia kalau ada orang tidak cocok itu tersiksa, tapi bagus lah. Kalau tidak cocok itu tidak utang saya, tidak pinjam uang saya, tidak pinjam mobil saya. Sehingga jadi gampang gitu. Artinya jadi gampang itu ya orang yang baik sama kamu ya baik, karena Anda punya mitra, punya teman. Yang sedang nggak seneng kamu juga baik. Di mana-mana orang pinjam uang itu gara-gara seneng, gara-gara cocok. Jadi tidak cocok ya ada berkahnya sendiri. Jadi dengan cara pandang seperti itu hidup itu rileks gitu. Nah, itu kalau teman-teman yang utang itu pasti temennya itu. Ada musuh kamu utang kamu. Jadi musuh ya punya berkah sendiri. Tapi jangan musuh yang sampai nikah, menembak itu enggak berperadaban itu. Suatu saat Imam Syafi'i itu pernah didatangi orang itu, ketemu beliau cium tangan, hormat. Setelah di luar ternyata orang itu mencaci maki. Coro Jawa ngerasani tadi, kata Pak Wimbo karena orang Solo itu ngerasani. Ketika Imam Syafi'i dilaporin orang itu di depan Anda menghormati, kalau di luar itu ngerasani itu, menghina, ngata-ngatain. Jawabnya Imam Syafi'i lucu. Alhamdulillah berarti saya wibawa katanya. Di depan saya tidak berani.
Dijawab enteng saja, enggak dijawab serius. Berarti saya wibawa di depan saya buktinya enggak berani. Nah, Islam itu ngajari itu semua. Ngajarin ketika kita disenengin orang banyak itu ya poin atau aset. Karena kita harus kerjasama atau sama-sama kerja dengan banyak pihak. Tapi kalau ada orang lain yang sedang tidak senang atau tidak cocok, itu juga ada berkahnya sendiri karena dia bisa mandiri. Itu kalau mantu-mantu itu tidak tukaran sama mertuanya, itu tidak mandiri-mandiri. Disuruh mertuanya semangan ramangan kumpul yuk, tambah suwe tambah goblok itu, tambah lama tambah goblok itu. Baru gara-gara terlalu cocok kan. Kalau agak-agak tukaran, agak-agak konflik itu malah cepat mandiri. Sehingga merajut kebangsaan itu ya harus dipikir secara luas. Ada teman-teman yang mungkin nggak mau pulang kampung, maunya tetap di Belanda, di Amerika. Tapi ternyata niatnya memfasilitasi kalau ada mahasiswa yang ke sana, ada yang dijujuk gitu. Ada yang dijujuk sehingga bangsa ini bisa menimba ilmu di berbagai negara. Termasuk dulu di Mekah itu ada namanya Syekh Mukhtar. Itu semua dulu nggak ada hotel, semua orang haji pasti numpang dalamnya atau rumahnya Syekh Mukhtar. Beliau nggak pulang karena jagani semua yang haji di Indonesia biar gampang. Artinya jangan kira teman-teman yang sedang di Mekah atau di Medina atau di Eropa atau di Amerika terus anti kebangsaan, tidak juga. Ternyata mereka bisa memfasilitasi kita saat kita di sana. Wawasan kebangsaannya juga hanya menjadi fasilitator atau menjadi mediasi atau jadi sarana kalau ada teman-teman ke sana. Begitu juga para wali. Ini cerita, mungkin cerita yang nggak ada di OJK, cerita wali Pak Wimbo. Wali itu kalau disuruh mikir kredit, disuruh mikir cara bantu orang miskin itu ya enggak pati bakat ya. Tapi komunikasinya langsung sama yang punya. Jadi alam raya ini dengan segala variannya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda ingin merubah lakonnya wayang, itu enggak usah ngerayu Gatot Kaca disuruh jadi Semar atau disuruh jadi Bagong, itu susah, mereka enggak mau. Pasti mempertahankan karakter masing-masing. Itu ngerayu dalangnya saja, ini lakonnya diganti gitu. Nah wali itu gitu, kalau merubah Indonesia itu ya komunikasinya sama Allah. Karena yang mengendalikan alam raya ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa mengendalikan pikiran orang.